Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kali ini kita akan belajar matematika. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Sebelum dilanjutkan, kalian tetap harus like, share, dan subscribe. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang fungsi kuadrat, terutama tentang hal-hal penting dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Hal-hal penting apa yang akan kita bicarakan? Ada 5, yaitu perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y, kemudian persamaan sumbu simetri, titik ekstrim, dan titik-titik koordinat yang lain, ya, sesuai dengan daerah hasilnya. Nah, perpotongan dengan sumbu X, kita pernah berbicara sebelumnya itu. Perpotongan dengan sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0. Terjadi pada fungsi yang mempunyai D atau diskriminannya lebih besar 0 atau sama dengan 0. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya nih. Ada 3 soal. Titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan sumbu x adalah, maka cara menyelesaikannya, fx-nya diganti sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Karena tadi otomatis kalau memotong, maka y-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Maka ketemu suatu persamaan kuadrat yang pernah kita pelajari. Sehingga x min 3 kalikan x plus 1 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya di 3,0 dan min 1,0. Gitu ya. Oke, yang kedua, kalau fx-nya sama dengan x kuadrat min 2x, maka otomatis x, seperti kalian mengerjakan persamaan kuadrat, x dalam kurung x min 2, sehingga x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Ini kembali ke persamaan kuadrat. Sehingga titik potongnya di mana? Di 0,0 dan 2,0. Nah, sekarang contoh yang ketiga, jika x kuadrat min 4, fx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Karena memotong sumbu X, maka Y-nya atau Fx-nya sama dengan 0. Maka diperoleh X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X ada di min 2,0 dan 2,0. Min 2,0 dan 2,0. Nah, tadi keterangan di atas itu kan D tidak boleh lebih kecil dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya tidak ada titik potongnya. Kenapa ya? Karena kalau sama dengan 0 nanti persamaan kuadratnya tidak bisa diselesaikan. Waktu kalian belajar persamaan kuadrat, masih ingat rumus ABC? D atau diskriminan itu ada di dalam rumus akar D gitu ya. Nah, B kuadrat min 4 AC itu kan di dalam akarnya. Nah, kalau di dalam akarnya ketemu negatif, ya nggak bisa diselesaikan, gitu ya. Karena nggak tahu akar negatif, kita nggak bisa menemukan. Oke, berikutnya, perpotongan dengan sumbu Y. Kalau tadi perpotongan dengan sumbu X, itu Y-nya yang sama dengan 0, ini kebalikannya. Berpotongan dengan sumbu Y, maka otomatis X-nya yang sama dengan 0. Dan dapat dipastikan bahwa semua fungsi kuadrat memotong sumbu Y. Hal ini dapat dilihat dari sifat-sifat dari fungsi kuadrat berdasarkan konstantanya. Kalau C itu lebih besar 0, grafik memotong sumbu Y di positif atau di atas sumbu X. Sedangkan kalau C sama dengan 0, itu ada di titik pangkal koordinat. Kalau C kurang dari 0, maka memotong sumbu Y di bawah sumbu X atau Y negatif. Oke, contoh soal. Kalau titik potong grafik fungsi
kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Sama ya, soalnya seperti tadi yang berpotongan dengan sumbu x. Nah, sekarang berpotongan dengan sumbu y. Tinggal x-nya sama dengan 0. Ya, diganti x-nya sama dengan 0. Maka kalau x-nya diganti 0, y-nya sama dengan 3. Maka titik potongnya ada di 0,3. Begitu juga yang nomor 2. Titik potongnya tinggal dimasukkan, x-nya diganti 0. Jadi kalau dimasukkan 0, berarti 0 dong. Karena x-nya sama dengan 0 itu, y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi di 0,0. Nah, contoh yang ketiga. Berarti 0 kuadrat min 4. Berarti y-nya min 4. Jadi lewat min 4. Salah ya ini ya. Bukan min 4,0 tapi berapa nak? 0, min 4. Ya ini salah ya. Nanti kita betulin. Oke. Nah, persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri juga pernah kita bahas. Ya, sumbu simetri itu adalah garis yang berfungsi sebagai garis simetri, membagi grafik menjadi dua bangun datar yang simetris. Sumbu simetri adalah garis yang vertikal, ya, vertikal itu yang berdiri gini, atau sejajar dengan sumbu y, memotong sumbu x dan memotong titik ekstrimnya. Jadi persamaan sumbu simetri dapat dicari dengan cara x sama dengan min b per 2a. Ini pernah dibahas. Oke, nah grafiknya bisa dilihat nih, yang membagi grafiknya sama besar. Inilah yang disebut sumbu simetri. Oke, berikutnya contoh soalnya. Ini kemarin juga sudah dibahas. Tinggal dimasukkan rumusnya. B-nya min 4 berarti min 4 karena min b per 2a per 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2 pada fungsi x kuadrat min 4x min 12. Nah, yang keempat tentang titik ekstrim sudah dibahas juga ya sebelum video sebelumnya. Jadi titik puncak atau titik balik itu disebut titik ekstrim. Jadi x, y, x-nya itu sama dengan min b per 2a, yaitu sama dengan persamaan sumbu simetrinya, dan y-nya min d per 4a, di mana d itu b kuadrat min 4ac. Oke, maka tentukan koordinat titik balik pada persamaan ini bla 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 ya, tinggal dimasukkan angkanya, ketemu. Sumbu simetrinya tadi sudah dibahas 2, y-nya dimasukkan min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali min 12 karena c-nya min 12, sehingga diperoleh angka min 8. Jadi koordinat titik baliknya 2, min 8. Wih, gampang ya. Nah, sekarang titik-titik koordinat yang lain. Tinggal kalau tadi sudah ada, kira-kira sudah ada 3 koordinat. Nah, yang lain kita cari dengan tabel seperti biasa. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kalau ada fungsi kuadrat x kuadrat min 2x min 3 dengan daerah asal x dari min 2 sampai 4, min 2-nya ikut, 4-nya ikut. Kalau kemarin kita belajar hanya pakai tabel semua, nah sekarang enggak. Kita kerjakan dengan perpotongan dengan sumbu x, perpotongan dengan sumbu y, cari sumbu simetrinya, kemudian cari titik puncaknya atau titik ekstrimnya, baru setelah itu digambarkan. Nih penyelesaiannya. Titik potong grafik dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Maka x min 3 dikalikan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 1. Sehingga memotong di 3,0 dan min 1,0. Kita sudah punya 2 koordinat. Nah, sekarang penyelesaian berikutnya perpotongan dengan sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Tinggal dimasukkan saja. X-nya diganti 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3, hasilnya min 3. Jadi memotong dengan sumbu y di 0, min 3. Sudah ada 3 koordinat. Nah, sekarang yang persamaan sumbu simetrinya. Tinggal dimasukkan lagi dengan rumusnya min b per 2a. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 1.
Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nah, koordinat titik baliknya kan X, Y. X-nya tadi sumbu simetrinya, tinggal cari Y-nya. B kuadrat min 4AC per 4A. Karena min D per 4A ya. Udah, masukkan saja. Min, karena min D maka min kurung min 2 kuadrat dikurangi 4 bla 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 bla. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan min 4. Sehingga koordinat titik baliknya di 1, min 4. Kok bukan titik puncak, Bu? Dari video sebelumnya, kalau A itu positif, maka dia terbuka ke atas sehingga mempunyai titik balik. Gitu ya. Nah, ternyata tadi saya sudah punya 4 koordinat, yaitu min 1,0, kemudian 3,0, memotong sumbu Y-nya, nih memotong sumbu Y-nya di 0, min 3. Sudah ada 3 kan? Yang satu puncaknya tadi 1, min 4. Wow, berarti tinggal dikit, Bu. Tinggal berapa ini tadi? Tinggal berapa? Nah, tinggal 3 saja. 1, 2, 3. Tetapi yang namanya parabola, ya kan? Namanya fungsi kuadrat, pasti kan misalnya dari kecil, puncaknya balik lagi yang sama. Ini puncaknya di sini, titik baliknya di min 4. Berarti ini pasti sama dengan ini. Nah, berarti ini min 3, di sini juga min 3. Tapi kalau kalian ragu, dihitung saja, nggak apa-apa. Silahkan dihitung ketemu. Ini 0, di sini juga 0. Di sini 5, di sini juga 5. Berarti carinya cuma sedikit, tinggal sedikit untuk mencari koordinat-koordinat yang lain. Kalau sudah ketemu koordinat-koordinat yang lain, gampang, tinggal digambar. Ditulis dulu atau dicari dulu koordinatnya, titik potongnya dengan diagram. Nah, ini ya. Nah, ini terus ditulis. Nah, di titik-titik dulu, baru ditarik garis mulus, bukan garis ya, apa ya ini ya, pokoknya ditarik mulus ya, sehingga membentuk suatu grafik. Selesai, gampang. Jadi kalau ini menggunakan cara ini, kita hanya mencari beberapa titik yang belum ada saja, karena minimal sudah dapat 4 titik potong terhadap sumbu X. Kalau dia D-nya lebih besar 0, dia dapat 2. Kemudian terhadap sumbu Y dapat 1, puncaknya 1 jadi 4. Ya? Oke. Saya rasa itu aja, gampang. Nah, ini ada latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan, semakin berlatih pasti semakin bisa. Saya rasa hanya itu aja, gampang pokoknya. Ya? Pasti kalau berlatih pasti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Semakin terlatih. Oke? Selamat belajar dan berlatih. Salam sehat dan bahagia buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.